Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu lana mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat maghrib, baik jemaah yang berada di masjid Yayasan Markas Islami Kabupaten Kampar atau pendengar radio Markas Islami dan yang mengikut streaming Markas Islami dimanapun berada. Malam ini kajian kita adalah mengenai hadis-hadis hukum seperti biasa Selasa malam, dan hadis hukum yang akan kita bahas berkenaan dengan bulan Sya'ban dan akhir Sya'ban. Jadi hadis yang berkenaan dengan akhir bulan Sya'ban, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita melakukannya. Di sini ada wasiat-wasiat Rasulullah SAW, yang mana wasiat ini isinya adalah larangan, dan itu di bulan Sya'ban. Pertama adalah hadis Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza intasafa Sya'banu fala tasumu hatta yakuna Ramadan." Itu hadis yang pertama, yang mana hadis ini artinya adalah apabila bulan Sya'ban sudah lewat separuh, setengah, apabila sudah lewat separuh Sya'ban, sekarang sudah lewat ini. Tanggal berapa sekarang? Ini separuh pertama, ini separuh terakhir ini. Ini kita malah berapa hari lagi akan memasuki Ramadan, tak sampai 1 minggu lagi. Berarti kita di separuh terakhir. Jadi hadis itu apabila sudah lewat separuh Sya'ban berarti tanggal 16 Sya'ban. Nah, sekarang kita sudah tanggal 24 Sya'ban. Apa kata Rasulullah SAW? Fala tasumu, maka jangan kamu berpuasa. Dilarang kita berpuasa, maka jangan kamu berpuasa sampai masuk Ramadan. Berarti ini pesan Rasulullah SAW. Mulai dari tanggal 16 Sya'ban sampai Ramadan tak boleh lagi kita berpuasa, karena ada larangan. Kemudian
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda pula, apa kata Rasulullah SAW? La tuqaddimu Ramadana bi sawmi yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Itu hadis kedua, yaitu jangan kamu mendahului bulan Ramadan. Jadi mendahului bulan Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sampai bulan Ramadan. Jadi jangan kamu mendahului bulan Ramadan, puasa Ramadan, sebelum Ramadan masuk 1-2 hari sebelumnya kita sudah puasa. Maka Rasulullah larang. Jadi jangan kamu mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari. Tapi Rasulullah kecuali seseorang yang punya tradisi atau utang puasa, maka silakan dia puasa. Jadi ini berarti hadis ini hanya melarang puasa itu sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Kalau tadi melarang puasa mulai tanggal 16 Sya'ban. Berarti kan ada sedikit nampaknya kontradiktif. Hadis ini melarang cuma puasa sehari 2 hari menjelang Ramadan saja yang dilarang. Berarti sebelum sehari 2 hari artinya boleh puasa. Kalau hadis tadi enggak, dari separuh, dari tanggal 16. Ada lagi hadis Rasulullah SAW yang mana hadis ini juga hadis sahih. Hadis itu sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah, Ammar bin Yasir. Hadis itu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya mu'allaqan, kemudian disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, yang mana hadis itu berbunyi, man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah kata Ammar bin Yasir bersabda, barang siapa yang berpuasa pada hari syak, pada hari yang diragukan, maka dia telah berbuat maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Ammar bin Yasir, dan ini tentu diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadis Ammar bin Yasir ini bukan 1 atau 2 hari, cuma 1 hari. Karena hari yang diragukan itu namanya hari syak. Nanti kita jelaskan hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Hari tanggal 30 Sya'ban. Sekarang berhadapan kita dengan hadis 3 ini. Pertama, melarang puasa dari tanggal 16 Sya'ban sampai akhir. Hadis yang melarang dari 2 hari sebelum Ramadan. Hadis yang melarang 1 hari sebelum Ramadan yang disebut hari syak. Maka itu tidak boleh puasa. Cuman kita dihadapkan pula kepada hadis-hadis yang sahih, bahwa Rasulullah SAW, kata Aisyah, memperbanyak puasa sunat di bulan Sya'ban, dan dia tidak tinggalkan kecuali sedikit. Dalam riwayat yang dia tinggalkan cuma sehari 2 hari.
Berarti Rasulullah dari awal Sya'ban puasa terus. Ini perbuatan Rasulullah, amalannya. Rasulullah puasa dari awal Sya'ban sampai, nah, bahkan Aisyah menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan juga Imam Bukhari dan Muslim, wa kana yasumu Sya'bana kullahu. Rasulullah SAW itu tradisinya kadang-kadang, jadi kadang-kadang dia puasa Sya'ban itu seluruhnya. Berarti kalau seluruhnya nyambung dengan Ramadan. Nah, berhadapan kita ini. Dia sendiri dalam hadis yang sahih, puasa dia sampai akhir, dari awal bulan sampai akhir. Tapi kok ada pula dia melarang separuh Sya'ban jangan puasa lagi. Ada pula larangan jangan puasa 1 atau 2 hari. Ada pula larangan jangan puasa hari Syak. Nah, ini gimana caranya ini? Maka jangan dibaca hadis itu, baca kitab tuh langsung disimpulkan. Nah, nanti berbahaya nanti. Kan ini kontra nampaknya kan? Maka perlu kita merujuk kepada ulama. Maka ulama kalau mereka menyimpulkan hukum daripada hadis-hadis itu, maka mereka tak akan simpulkan kecuali didasarkan kepada penelitian yang komprehensif. Maka dibacanya seluruhnya. Kalau nanti ada secara zahir kontra, maka mereka usahakan menyelesaikannya. Nah, baik. Maka dari hadis-hadis ini, secara fikih, bagaimana pendapat ulama dalam masalah berpuasa separuh Sya'ban terakhir? Apa hukumnya? Maka di sini ada 4 pendapat ulama. Karena hadis-hadisnya bertentangan zahirnya seperti itu, maka muncullah ijtihad. Bagaimana menyelesaikan, menyimpulkan hadis yang zahir ini kontra. Maka ada di antara ulama mengatakan, tidak ada masalah, boleh sama sekali puasa dari awal Sya'ban sampai akhir. Dia mengatakan begitu. Apalagi puasanya cuma puasa sunat, maka boleh semuanya. Dasarnya apa? Dia berpegang kepada hadis yang sahih, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa dia dari awal sampai akhir. Bagaimana mereka menyikapi hadis larangan-larangan ini? Maka hadis larangan ini maka dianggap bertentangan dengan apa yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis itu tasafa Sya'ban, apabila sampai Sya'ban itu sudah separuh, banyak ulama yang mengatakan hadis itu dhaif, hadis itu mungkar, hadis itu syadz, maka tidak bisa menjadi dasar amal. Apa maksudnya? Karena hadis ini pertama dipermasalahkan sanadnya, dipermasalahkan makna hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu mereka tidak amalkan. Nah, ini ulama mengatakan tidak ada masalah, mau separuh terakhir separuh awal boleh. Nah, kalau kita lihat mazhab jumhur ulama, mengatakan tidak ada masalah puasa di seluruh hari-hari Sya'ban itu, mau separuh awal separuh akhir. Yang dilarang itu hanya pada hari Syak saja. Apa itu hari Syak? Hari Syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Jadi besok ini kan kita begini, kalau sudah datang tanggal 29 Sya'ban besok, maka di mana-mana biasanya Bapak Ibu, kalau saya dulu di Saudi tinggal 15 tahun, dia apabila 20 Sya'ban itu 29 Sya'ban,
tanggal 29. Karena bulan itu dalam Islam antara dua kemungkinan satu bulan itu. Kalau enggak 29 hari, kalau enggak 30. Itu aja kemungkinannya. Tidak ada satu bulan 28 hari, tidak ada itu. Tidak ada satu bulan 31 hari. Itu bulan-bulan Masehi aja itu. Itu orang-orang Romawi yang buat dulu itu. Masa bulan ada 28 hari, ada 31. Itu ada hubungan dengan keyakinan-keyakinan mereka itu dulu. Sampai sekarang berlaku. Kalau bulan Hijriah enggak. Bulan Hijriah itu hanya antara dua kemungkinan kata Rasulullah. Kalau enggak 29, kalau enggak 30. Maka yang pasti setiap bulan itu 29 hari. Itu pasti itu, enggak boleh kurang. Maka kalau sudah lewat 29, hari ke-30 itu ada kemungkinan bahwa setelah 29 itu bisa saja tanggal 30 melengkapi bulan Syaban, bisa saja tanggal 30 itu sudah tidak ada. Tanggal 30 itu menjadi tanggal 1 Ramadan, yang mana bulan Syaban cuma 29 hari. Nah, jadi antara dua kemungkinan saja. Maka di di tanggal 29 itu biasa kalau di mana-mana, di negara mana-mana itu diumumkan tanggal 29, maka seluruh warga harap melihat bulan. Nah, maka semua melihat bulan. Jadi kalau di Saudi itu orang berombongan-berombongan, warga-warga itu keluar ke Sahara, ke padang pasir, kadang-kadang mengambil di atas bukit, itu melihat bulan tanggal 29 sore itu. Dan itu memang diumumkan. Siapa yang melihatnya, tolong dilaporkan kepada kantor mahkamah terdekat. Jadi nanti siapa yang melihat, dilaporkanlah. Lapor saya melihat, menyaksikan. Nanti ditanya oleh kamu menyaksikan, siapa kawan kamu menyaksikan? Kamu. Dilihat nanti. Kalau diterima kesaksiannya, nanti diumumkan oleh kerajaan bahwa bulan sudah dilihat sore ini, maka besok kita puasa. Berarti Syaban cuma 29. Tapi kalau seandainya bulan tidak dilihat, ada dua kemungkinan bulan tidak dilihat. Pertama, kondisi langit cerah, terang, di mana-mana terang, semua orang melihat. Setelah semua orang melihat, dilaporkan, tidak ada yang melaporkan bahwa mereka melihat. Jadi artinya apa? Sore itu bulan tidak kelihatan. Maka malam itu diumumkan oleh pemerintah. Kerajaan mengumumkan semua sudah melihat dan tidak ada kelihatan. Atau ada yang ngaku melihat. Setelah dia melapor, orangnya tak beres rupanya, pemabuk, ya kan, pejudi. Datang dia, saya lihat katanya. Kadang tidak sholat pula, badannya tato aja isinya. Atau dia bilang lihat bulan. Maka biasanya tidak diterima kesaksiannya. Walaupun dia mendakwa boleh dia melihat. Maka diumumkanlah bulan tidak dilihat. Berarti besok ditetapkan sebagai 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban itu namanya hari Sya'ban. Hari itulah kita yang dilarang puasa. Kemudian bisa saja tanggal 29 itu ketika bulan mau dilihat terjadi mendung. Apalagi kita ini curah hujan banyak. Apalagi ini Sa'ban ini musim hujan. Sore itu awan hitam di mana-mana. Padahal pemerintah sudah pasang, bahkan di bukit-bukit, di titik-titik untuk melihat bulan, pakai teropong malah. Tapi bagaimanapun teropong kalau dilindungi oleh awan, tidak akan kelihatan bulannya. Kalau bulan tidak bisa dilihat karena mendung, Rasulullah sudah memberikan bimbingan.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasina yauman. Kalau seandainya ditutup bulan itu oleh awan mendung, maka bagaimana sikapnya, hukumnya? Sudah kamu sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari, berarti besoknya tetap bulan Sya'ban. Maka kalau mendung tak dilihat bulan, maka besok hari 30, dan itu juga dinamakan hari Syak. Jadi hari Syak itu adalah 30 Sya'ban. Artinya, dan 30 Sya'ban itu melalui ketetapan pemerintah yang menetapkan bahwa besok kita masih di bulan Sya'ban. Kalau ditetapkan besok 30 Sya'ban, maka hari Syak namanya. Hari itu dilarang kita puasa. Maka jangan nanti terpandai-pandai pula kita. Kadang-kadang dituding-tuding oleh pemerintah. Pemerintah ini tidak beres. Tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan besok tuh sudah Ramadan. Atau dia umumkan besok masih Sya'ban. Maka apa? Dipasangnya niat puasa besok tanggal 30 itu dengan niat Ramadan. Orang seperti itu berdosa. Tak boleh dia lakukan. Namanya tak pandai-pandai itu. Ya, banyak orang tuh pandai-pandai. Jago-jago. Orang belum mulai lagi dia udah. Kenapa? Karena masalahnya jelas. Kalau kamu melihat bulan puasa, kalau kamu tidak lihat, sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, jadi dilaranglah di sini kita puasa tanggal 30 itu. Maka ingat besok itu tidak boleh kita puasa tanggal 30 itu. Puasa yang bagaimana maksudnya? Puasa dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Artinya apa? Bapak puasa kepingin mengambil kehati-hatian. Jangan-jangan besok Ramadan maka saya puasa aja. Jadi kita dahului. Kata Rasulullah, jangan didahului dia. Karena terhitung Ramadan itu dengan melihat bulan. Kalau dilihat baru kamu puasa. Kalau lihat, jangan diawali. Itulah makna jangan kamu dahului Ramadan itu dengan puasa sehari atau 2 hari. Karena itu namanya terjago-jago, namanya itu terpandai-pandai. Kalau kan banyak orang beribadahnya berdasarkan emosional saja. Itu menuduh orang pula, menuduh-nuduh. Pemerintah kan dalam hal ini menetapkan kan sesuai dengan prosedur, yaitu ru'yatul hilal. Nah, maka sekarang kalau pemerintah mengatakan dia tidak, ya jangan puasa besok. Maka siapa yang puasa kena kehati-hatian untuk Ramadan, maka kalau sebab kata ulama begini, kan bisa terjadi itu, Bapak Ibu. Banyak malam diumumkan, besok masih Sya'ban tanggal 30. Datang seorang, tetap aja dia berniat puasa. Puasa dia besok. Tapi pas dia puasa kena kehati-hatian dia katanya, padahal sudah diumumkan 30 Sya'ban. Siangnya datang pengumuman. Bisa jadi itu. Karena kadang-kadang pemerintah, semua orang tidak ada yang melihat. Tiba-tiba ada orang dari kampung. Jauh dia dari perwakilan. Seperti dalam Rasulullah terjadi itu. Ya Rasulullah, kami lihat tadi malam. Tadi malam kami lihat bulan, tapi dia sudah sampai kepada Rasulullah menjelang zuhur. Nah, itu terjadi. Banyak ada orang, kami sudah lihat, orang sudah tidak puasa, orang sudah menganggap 30 Sya'ban, belum Ramadan. Tapi yang datang ini rombongan. Dan mereka sudah melihat tadi malam, kesaksian mereka harus diterima. Maka apa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Maka diumumkan juga saat itu, bahwa sekarang hari ini sudah Ramadan. Ini ada kesaksian. Berarti sudah siap. Bapak sudah sarapan tadi. Gimana itu?
Maka hukumnya kalau diumumkan waktu itu, maka semua kita harus menahan. Tidak boleh makan lagi, jadi laju pulang siang nanti tidak boleh lagi. Maka lanjut terus puasa. Tapi apa, puasa hari itu kita tidak sah karena sudah tak pakai niat tadi malam. Tidak ada niat. Kemudian sudah sarapan ngopi-ngopi belum lagi itu. Tapi wajib kita menahan, menghormati bahwa itu hari puasa, dan kita semua wajib mengqadha hari itu nanti setelah Ramadan. Itu. Tapi ada orang yang terpandai-pandai tadi, sudah diumumkan 30 Sya'ban puasa juga dia dengan niat Ramadan. Rupanya betul Ramadan. Gimana status puasanya? Kebanyakan ulama mengatakan tidak sah puasanya. Tetap dia wajib mengqadha. Karena dia ketika puasa tadi malam itu masih ragu-ragu dia. Ya Allah, kalau pas besok Ramadan, ya itu anggapnya Ramadan. Kalau enggak, sebagai puasa sunat, kan begitu itu. Atau dia maunya menjaga bahwa ini Ramadan, padahal belum datang Ramadan. Karena puasa itu puasa yang dilarang. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan bahwa puasanya itu tidak sah. Memang ada sebagian ulama mengatakan kalau berketepatan Ramadan, maka itu dianggap puasanya itu adalah sah. Tapi bagi yang tidak puasa, itu wajib mengqadha. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam mazhab Syafi'iyah, hadis itu semuanya dipakai, diamalkan semuanya. Maka mereka menyimpulkan, menurut Syafi'iyah, bahwa dibolehkan kita, dilarang kita puasa mulai setengah Sya'ban, 16 Sya'ban itu tidak boleh lagi puasa. Tetapi dilarang puasa ini bagi orang yang mengkhususkan puasa sunat hanya di separuh terakhir Sya'ban. Mulai dari Syawal, 1 Syawal lalu tidak ada puasa-puasa, sampai pertengahan Sya'ban tidak juga puasa. Tiba separuh terakhir dikhususkannya puasa di situ. Maka menurut Syafi'iyah, orang seperti ini dilarang, tidak boleh. Sebagian mereka mengatakan hukumnya haram mengkhususkan puasa sunat setelah Sya'ban. Khusus itu saja mengkhususkannya, sebelumnya tidak ada puasa. Maka orang seperti ini ada yang mengatakan hukumnya cuma makruh. Jadi hadis itu dipakai oleh Syafi'iyah, namun dikecualikan oleh mereka Syafi'iyah, di mazhab Syafi'iyah, puasa separuh terakhir Sya'ban itu tidak dilarang. Jadi tidak dilarang, dikecualikan. Jadi yang dilarang itu siapa? Orang yang mengkhususkan untuk puasa sunat di situ saja. Kecuali, karena ada dalam hadis itu, illa rajulun kana yasumu shawman falyasumhu. Jadi dikecualikan orang yang puasa separuh terakhir Sya'ban beberapa macam. Pertama, apabila seseorang dia puasa dari awal Sya'ban, dari awal Sya'ban dia sudah puasa, terus puasa dari 1 Sya'ban sampai separuh Sya'ban, kemudian lanjut kepada separuh terakhir. Kalau dari awal Sya'ban dia puasa, maka tidak masuk larangan bahwa dia dilarang puasa separuh Sya'ban terakhir. Kenapa? Karena dia dari awal. Karena yang dilarang itu adalah yang mengkhususkan di separuh terakhir saja. Tapi kalau dari awal tidak ada masalah. Apa dalilnya? Dalilnya puasa Rasulullah SAW. Dan Rasulullah di bulan Sya'ban, rata-rata hari Sya'ban itu puasa dia dari awal. Dia tidak tinggalkan kecuali sedikit. Artinya beberapa hari saja. Maka ada dasarnya. Berarti itu hanya khusus kepada orang yang
menspesialkan saja. Yang pertama dikecualikan, orang yang puasa dari awal Sya'ban lalu disambungnya kepada separuh terakhir, maka no problem, tidak ada masalah. Yang kedua yang dikecualikan adalah orang yang punya tradisi puasa. Tradisi puasa apa? Senin Kamis. Nah, pokoknya memang dia punya tradisi puasa Senin Kamis. Setiap Senin puasa, asal datang Kamis puasa. Pas Senin Kamis itu di separuh terakhir Sya'ban. Nah, apakah dia membaca hadis ini, apabila separuh Sya'ban sudah berlalu, kamu tidak boleh puasa? Padahal dia sudah puasa, biasa puasa Senin Kamis. Dilarangkah dia puasa? Maka di sini kata Syafi'iyah tidak. Kalau dia punya tradisi puasa Senin Kamis, silakan dia puasa walaupun di separuh terakhir Sya'ban. Bahkan hari Syak pun, kalau sempat hari Syak itu tanggal 30 Sya'ban itu, dia itu pas hari Kamis umpamanya, pas tanggal 30, dan hari Kamis itu puasa sunat dia. Memang niatnya murni puasa sunat, puasa Kamis, bukan puasa untuk hati itu Ramadan, menyambut Ramadan, maka juga tidak ada masalah. Sampai hari Syak pun, kalau dia memang puasa kebiasaan, maka tidak masalah. Jadi orang yang punya kebiasaan puasa ini luar biasa. Maka Bapak Ibu kalau sudah punya kebiasaan Senin Kamis, lalu punya halangan, kadang sakit, kadang musafir, sehingga dengan sakit dan musafir tak puasa kita Senin Kamis itu, tapi biasanya puasa, itu Allah hitung pahala puasa Senin Kamis kita karena tradisi, karena sudah kebiasaan. Maka perlu membiasakan amal-amal baik ya. Maka kalau ada halangan, saya sakit lalu tak puasa Senin, tapi kalau tidak sakit, maka Allah tahu bahwa kita puasa. Kalau tidaklah karena musafir, maka kita akan puasa. Maka tradisi itu kita diberikan pahala. Jadi tak puasa karena sakit, tapi tetap diberi Allah pahala puasa. Karena sudah menjadi tradisi. Cuman ada halangan. Atau umpamanya Bapak kedatangan tamu. Kita puasa, sudah niat puasa Senin Kamis ini. Lalu menjelang siang datang tamu dari Padang atau dari Jakarta. Itu kan enak, tamu itu kan wajib dimuliakan. Lalu kita jamu dia makan siang, padahal kita sudah niat puasa Senin Kamis. Nah, gimana kira-kira, kita batalkan puasa kita atau kita lanjut? Di situ. Ini tradisi nih. Maka di sini bagaimana hukumnya? Dianjurkan kita membatalkan puasa Senin kita untuk memuliakan tamu. Kenapa masalahnya kalau seandainya kita makan, tamu makan, lalu kita tidak makan, tentu tamu bertanya nanti, Bapak tidak makan, saya puasa. Kalau Bapak bilang puasa, kira-kira makan dia tidak? Tidak enak lah dia makan. Tamu kita. Masalahnya orang yang tak berpuasa harus menghormati orang yang berpuasa. Bukan sebaliknya, orang berpuasa disuruh menghormati orang yang tak puasa. Kan ada pula terbalik-terbalik, banyak dunia itu berbalik. Jadi di situ daripada tamu tadi terganggu, maka kita batalkan puasa kita, makanlah kita sama dia. Maka di sini dua pahalanya. Pertama, tetap pahala senennya dapat, pahala memuliakan tamu dapat. Maka dua. Berarti di sini tradisi Senin Kamis. Kemudian yang ketiga, dikecualikan juga dari puasa ini adalah orang yang punya tradisi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa. Di pertengahan akhir Sya'ban dia juga puasa Nabi Daud. Maka orang seperti ini juga tidak ada masalah.
Atau ini yang ketiga, yang keempat, orang yang punya hutang puasa. Dia punya qadha puasa Ramadan tahun lalu. Belum sempat dia qadha kecuali di akhir bulan Sya'ban. Masukkan dalam rangan jangan puasa di akhir bulan Sya'ban? Tidak. Maka walaupun di akhir bulan Sya'ban, wajib utang puasanya dia bayar. Kemudian yang kelima, kalau ada orang punya puasa nazar, maka kalau dia punya puasa nazar, Bapak Ibu sekalian, maka dia wajib membayar nazarnya sekalipun di tengah atau di pertengahan terakhir bulan Sya'ban. Jadi dalam mazhab Syafi'i, bahwa hadis apabila separuh Sya'ban berlalu, jangan kalian puasa, itu diamalkan. Tapi dikecualikan berapa tadi? 5. Pertama, orang yang puasa dari awal Sya'ban, tidak ada masalah. Yang kedua adalah orang punya tradisi puasa Senin Kamis, orang punya tradisi puasa Nabi Daud, orang punya utang puasa qadha, kemudian orang yang punya nazar, atau puasa-puasa kafarat yang belum selesai kecuali dilakukannya di akhir Sya'ban. Maka puasa-puasa utang seperti itu semuanya wajib dibayar dan tidak ada masalah dilakukan di akhir bulan Sya'ban. Nah, kemudian kalau jumhur ulama, dia berfatwa bahwa ini berbeda dengan Syafi'iyah. Tidak ada larangan di akhir Sya'ban. Seluruhnya boleh kita puasa sunat. Mau di awal, mau di akhir. Yang dilarang itu hanya puasa di hari Syak, yaitu tanggal 30 dengan niat Ramadan. Itulah yang cuma dilarang. Menyimpulkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, jangan ragu lagi bagaimana kita menyikapi. Kan kadang-kadang banyak orang, jangan puasa lagi, ini kan sudah separuh tahun terakhir. Betul. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah, itu adalah mengkhususkan puasa sunat pada separuh terakhir. Tapi kalau yang 5 tadi, tidak ada masalah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu kajian kita pada setelah maghrib ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini wasiat Rasulullah menjelang datangnya Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.